Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ukhwah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat untuk kita semua sehingga kita bisa hadir di taklim kajian mingguan kita setiap malam Ahad. Insyaallah kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang menurut perhitungan insyaallah kita kurang lebih 15 atau 20 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang tauhid dan akidah. Ini kajian ini berdasarkan dengan beberapa, saya pernah mengisi pengajian di tempat lain yang intinya bahwa penyebab utama di antara kita ini tergelincir dari akidah yaitu setan atau iblis. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa Allah itu menciptakan iblis? Berarti Allah sengaja ingin memasukkan manusia kepada neraka. Ini pertanyaan agak susah. Ayo kita sedikit membahas tentang iblis, yang mana kita paham di dalam Al-Quran semuanya diceritakan, Pak. Tentang iblis diceritakan, tentang Fir'aun diceritakan. Tentu sesuatu yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran itu mesti mengandung pelajaran dan kita bisa belajar dari kejadian itu. Bahkan kita bisa belajar dari iblis. Jadi iblis memang betul makhluk yang sudah dilaknat oleh Allah. Tetapi ada sisi positif yang bisa kita petik pelajaran dari iblis itu sendiri. Sebelum Adam dan ibunda Hawa ini diutus oleh Allah, dijadikan atau diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surga. Ini makhluk yang berdiam itu diantaranya adalah malaikat dan iblis. Kan begitu ceritanya. Maka iblis ini sebenarnya adalah termasuk di antara makhluk Allah yang paling taat, Pak. Sama dengan malaikat. Jadi sebelum hadirnya Nabiullah Adam, iblis ini adalah termasuk hamba Allah yang taat. Jadi jangan salah, taat, Pak. Beribu-ribu tahun iblis dan malaikat ini berdiam di surga, dan makhluk berjenis malaikat dan iblis ini taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
Jadi jangan salah kita menyimpulkan ini. Makanya setiap cerita yang di dalam Al-Quran kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Maka tidak salah Pak kalau Al-Hallaj itu sampai berkata demikian, saya berguru kepada iblis dan saya juga berguru kepada Fir'aun. Saya balik bertanya, ternyata setelah saya pelajari, mengapa Al-Hallaj ini bisa mengeluarkan statement bahwa iblis dan Fir'aun itu menjadi gurunya. Nah, ayo, ternyata setelah saya baca riwayatnya bahwa setiap yang diceritakan oleh Al-Quran tergantung bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita mengambil pelajaran, bagaimana kita mengambil hikmah dari cerita-cerita, kisah-kisah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh bahwa iblis ini adalah termasuk hamba Allah yang taat, lebih taat daripada manusia. Loh, pertanyaan berikutnya, kenapa iblis kok sampai diusir dari surga? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini lain lagi ceritanya. Nah, iblis ini adalah mengapa diusir dari surga? Seperti kita ketahui bahwa ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk, Pak Ahmad mungkin tahu, diperintahkan apa Pak iblis Pak? Diperintahkan apa iblis itu Pak? Boten, kok sampai diusir dari surga? Nah, masih belum paham. Mungkin Pak Hasan paham? Nah, iblis Pak diperintah oleh Allah untuk sujud kepada iblis, kepada Adam. Nah, saking taatnya iblis kepada Allah, dia nggak mau Pak bersujud kepada selain Allah. Itu loh. Loh, ini manusia kata iblis. Kenapa kok harus sujud kepada Adam? Ini kan manusia. Saya hanya bersujud kepada Allah. Ini hikmah pertama Pak. Ini akidahnya kuat iblis ini sebenarnya. Saking kuatnya akidahnya, iblis ini nggak mau bersujud kepada selain Allah. Ini hikmah pertama, pelajaran pertama. Tapi kenapa kok diusir? Ini pertanyaannya. Karena iblis itu tidak mematuhi perintahnya Allah. Di antaranya satu Pak. Yang kedua, ini yang paling parah. Ini yang paling parah dilakukan oleh iblis. Karena iblis ini adalah memiliki sifat sombong. Dengan kata-katanya begini, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Padahal saya ini lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, hal inilah yang memunculkan kemurkaan Allah sehingga iblis diusir dari surga karena sifat sombongnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan Pak. Ya, sifat sombongnya ini yang sekarang perlu kita hati-hati untuk tidak terjebak dengan sifat-sifat sombong yang akan terus ditiupkan kepada anak cucunya Adam. Jadi kalau Adam kenapa diusir dari surga? Udah tahu gitu Pak. Oh, Adam itu diusir dari surga karena kenapa Pak? Nah, berupa memakan buah khuldi. Saya hanya bertanya Pak, di surga ini kan serba enak gitu. Enak, nikmat Pak di surga Pak. Semuanya ada. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran bahwa surga itu penuh dengan buah-buahan, penuh dengan kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir air jernih, subur, makmur, terdapat buah-buahan. Adam tinggal ngambil, tinggal makan, ada Pak.
pertanyaannya Pak, buah yang sebegitu banyaknya nikmat itu, kok sampai tergelincir Adam ini mendekati pohon? Sak piro enake pohon itu loh, kok sampai Adam tergelincir? Ini pertanyaannya Pak. Ini kita ajak berpikir ini. Jadi begini, di dalam ayat Al-Quran ini dikatakan Pak, bahwa Adam ini sudah enak di surga. Wis, enak sama ibunda Hawa. Tapi ada satu larangan di dalam Al-Quran memakai la taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon. Di dalam ayat lain dikatakan faswasalahumus syaiton, ya, maka setan itu akhirnya memberikan rasa was-was, menggoda Adam, ya, untuk membuka auratnya Pak. Membuka aurat, membuka kalambine Pak, membuka aurat. Adam dan Hawa digoda oleh iblis dan setan. Setelah setan ini diusir dari surga untuk membuka auratnya, berarti bajunya. Pertanyaan besarnya Pak, kalau sudah ada dua anak Adam, ada laki perempuan, tidak pakai baju, kira-kira apa yang dikerjakan Pak War? Sampai ada di satu tempat Pak, di hotel atau di villa yang paling yang paling mewah lah, semuanya serba ada, tapi orang dua tok sampean bersama perempuan cantik, digoda oleh setan untuk membuka bajunya, maka bukalah bajunya mereka berdua. Kira-kira yang dikerjakan oleh ibunda Hawa dan Adam itu apa Pak? Main petak umpet, main kelereng, atau main apa? Menurut Pak Ahmad, kira-kira apa yang dia lakukan Pak? Mesti akan terjadi hubungan suami istri. Bahkan ini yang dilarang sebenarnya Pak. Jadi Adam itu la taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon, itu kiasan sebenarnya. Sehingga ketika sudah terjadi hubungan suami istri, langsung baju mereka berdua ini hilang Pak. Gak ketemu. Berarti ketika melakukan ini mereka tidak pakai baju. Jadi Al-Quran ini penuh dengan hiasan. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu, sebenarnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Loh, di surga itu serba enak kok Pak. Sak piro sih enake buah khuldi kok sampai dimakankan begitu. Kan gak masuk akal Pak. Nah, maka saya gambarkan tadi ketika Pak War ada di sebuah penginapan villa yang paling baik, dia hanya berdua dengan wanita cantik, gak pakai kelambe, kuat nggak kira-kira? Kan ngoten mawon Pak. Maka terjemahan menurut saya pribadi Pak, la taqrabu hadhihi syajarah, Allah melarang Adam itu untuk melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu berhubungan suami istri. Dan terbukti ketika mereka sudah melakukan suami istri perbuatan ini, mereka tidak dalam keadaan tidak pakai baju alias telanjang. Maka dikeluarkanlah Adam itu dari surga. Tidak diusir Pak, dikeluarkan. Jadi kata-katanya itu fa akhrajahuma, enggak diusir, dikeluarkan. Maka dikeluarkanlah Nabi Adam bersama Hawa. Perbedaannya sama-sama dikeluarkan dari surga. Iblis dikeluarkan dari surga, Adam dikeluarkan dari surga. Apa perbedaan keduanya yang bisa kita ambil? Ini mengandung tauhid yang luar biasa Pak. Kalau iblis ketika dikeluarkan dari surga, dia tidak menyesal sama sekali. Bahkan dia nantang, minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku. Ngapain kok minta dipanjangkan umurnya? Untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Pelajaran yang selanjutnya,
ternyata iblis walaupun dia maksiat, walaupun dia durhaka, tidak nurut terhadap perintah Allah, ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Pelajaran untuk kita, sebanyak apapun dosa kita Pak, maka kita tidak boleh putus asa untuk memohon taubat kepada Allah. Iblis saja yang sudah diusir dari surga, ya, dikeluarkan dari surga, dia diterima kok. Dia diterima permintaannya, minta dipanjangkan umurnya. Terus mintaan yang kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam ini. Silahkan, kata Allah. Mereka tidak akan pernah tergoda kepadamu, ke orang-orang yang ikhlas tidak akan pernah ikut kepadamu. Nah, perbedaannya iblis itu dia tidak taubat kepada Allah. Dia malah memproklamirkan dirinya untuk menjadi musuhnya Adam dan anak cucunya. Tapi Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, ketika dikeluarkan dari surga, dia bertaubat kepada Allah dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya, Pak. Maka pelajaran ini penting, Pak, untuk kita ambil hikmahnya dari Nabi Adam, bahwa sebanyak apapun dosa kita tetap tidak boleh putus asa dan kita harus bertaubat kepada Allah. Mari kita ambil hikmah daripada kejadian iblis diusir, dikeluarkan dari surga. Kenapa? Pertama, iblis ini diusir diantaranya karena tidak mau sujud kepada Adam. Karena inti dari perintah ini itu adalah bukan sujudnya, tapi taat kepada perintahnya Allah. Gitu loh. Ini intinya. Jadi iblis itu karena tidak taat kepada perintah Allah. Yang kedua, dia sombong. Nah, ayo biar kita ini tidak lagi terjebak dengan kesombongan-kesombongan oleh iblis. Ayo kita belajar bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, dalam diri kita ada potensi-potensi kesombongan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka disebutkan dalam kitab yang saya bawa ini, ada beberapa tipe-tipe orang sombong. Mungkin 2 tahun yang lalu pernah saya sampaikan ini, Pak. Ada potensi-potensi yang bisa menyebabkan kita terjerumus kepada kesombongan. Apa potensi itu? Itu ada dalam diri kita, Pak. Kalau tidak semuanya, minimal salah satu ada. Ada beberapa 5 tipe orang itu menjadi sombong, ya. Yang ini, tipe ini bisa menjadi penyebab menjadi orang sombong. Yang pertama, tipe manusia yang bisa sombong karena kedudukannya, karena kejabatannya di masyarakat. Banyak nggak orang sombong karena jabatannya? Banyak di Pak Hasan? Banyak. Ada yang bisa sombong karena jabatannya jadi ketua RT. Ada, Pak. Iya, ada bisa sombong karena jabatannya jadi ketua RW, ada. Ini ada potensi semua ini. Di perusahaan bisa juga. Bisa potensi menjadi sombong karena kedudukannya menjadi manajer, menjadi direktur. Nah, kalau ada di antara kita yang ada sifat sombong saja karena kedudukan yang kita miliki, maka dia sudah mewarisi sifat-sifat iblis. Hati-hati, bisa nggak masuk neraka, bisa nggak masuk surga, Pak. Hati-hati itu. Apa kata-kata yang bisa menyebabkan kita sombong? Merasa lebih baik dari yang lain. Manajer merasa lebih baik dari anak buahnya. Ketua RT bisa sombong lebih baik daripada warganya. Ini hati-hati. Jadi kesombongan itu semakin menjadi biasanya, Pak, ketika ada orang-orang di dekatnya memuji. Nah, hati-hati orang yang memuji itu, Pak. Ini kalau memuji itu menurut saya itu malah menjerumuskan kita itu. Di produk sampean tuh bagus, Pak. Semuanya jalan. Wah, gitu. Hati-hati itu. Di negara kita kan banyak buzzer-buzzer yang sering memuji itu. Itu bagi orang yang sadar, Pak. Bagi orang yang sadar seharusnya sedih, Pak, kalau ada orang memuji itu. Ketika dirinya mendapat sanjungan dari para penjilat, para buzzer,
Ya, yang menjadikan dirinya menjadi orang yang munafik. Ya, yang mencari muka. Itu hati-hati dengan orang-orang semacam itu. Kalau orang menyadari bahwa orang-orang yang memuji dirinya itu bisa menjerumuskan dirinya, dia akan banyak bertaubat kepada Allah. Sayangnya kita ini kadang senang kalau ada orang muji, tambah besar kepalanya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, dengan kedudukan kita, bisa di kantor, bisa di masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain karena kedudukan kita, karena jabatan kita, maka ini sudah mewariskan sifat-sifat iblis. Hati-hati, iblis hanya sombong sekali, Pak, langsung diusir dari surga. Kita sombong bolak-balik loh. Isok-isok masuk surga, naudzubillah min dzalik. Menjilat adalah sebuah penipuan dan permainan. Mereka memujinya jauh di atas kewajarannya dan menyanjungnya melebihi kadar derajat dirinya. Maka orang ini menganggap hal ini tersebut sebagai kebenaran sehingga ia semakin sombong. Hati-hati sekali lagi dengan orang yang memuji dari kita sendiri. Mas Faisal sering ya dipuji orang ya. Mas Faisal luar biasa, sampean korlap Pak. Oh, ketika hati-hati Mas ya. Naudzubillah Pak. Naudzubillah min dzalik. Ya, beruntunglah kalau dia tidak punya kedudukan, minimal sudah jalan satunya lewat kedudukan, sudah bebas kita. Kalau kita di rakyat biasa, Pak. Jadi nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan. Di RT ya warga biasa, di kantor ya buruh biasa, nggak jadi manajer. Ya alhamdulillah lewat. Minimal lewat jalan ini setan nggak menggoda, iblis nggak menggoda. Tapi juga harus hati-hati bahwa banyak jalan menuju Roma, karena katanya begitu ya. Iblis itu tidak akan pernah lelah, Pak. Di dalam Al-Quran sampai dikatakan bahwa iblis itu ingin menjerumuskan manusia itu lewat belakang, lewat depan, lewat samping kanan, lewat samping kiri. Itu iblis, Pak. Nah, itu makanya sampai ada marketing iblis itu begitu, Pak. Kan ada marketing iblis itu. Jadi kalau orang marketing, tirulah iblis. Apa? Kak kena toko kanan, toko kiri. Tak kena toko mburi, toko ngarep. Itu marketing iblis namanya itu. Jadi ketika presiden kita Pak Jokowi sampai bilang tirulah marketing iblis, itu bagus sebenarnya, Pak. Enggak tanpa kena lelah. Ya. Tipe yang pertama, orang menjadi sombong karena kedudukannya. Selamat yang pertama. Tapi yang kedua, orang tipe yang kedua, tipe manusia yang sombong karena hartanya. Nah, ini yang banyak, Pak. Hal ini merupakan kelalaian orang bodoh, sebab kalau mau mikir, ia akan sadar bahwa harta hanyalah titipan. Ada tipe yang kedua, orang menjadi sombong karena hartanya. Benar ya? Banyak enggak yang terjadi ini? Banyak, Pak. Iya, banyak, Pak. Orang sombong karena hartanya ini banyak. Maka hati-hati kalau kita tidak bisa menempatkan harta itu. Kenapa orang menjadi sombong karena hartanya? Karena tidak bisa memahami hakikat harta itu yang sebenarnya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang kaya sombong wajar enggak? Wajar, Pak. Wajarnya itu di mata manusia sih enggak wajar, ada yang disombongin kok. Tapi ada yang tidak wajar. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 golongan manusia yang nanti di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, berarti tidak diampuni, Pak, dosanya, dan tidak akan melihat mereka. Jadi Allah itu sudah tidak diajak ngomong, tidak diampuni dosanya, tidak diajak ngomong sama Allah. Tiga orang. Siapakah mereka? Mereka akan disiksa juga di api neraka yang sangat pedih. Di antaranya adalah orang tua yang senang berzina.
Ada Pak, orang tua sing seneng zina Pak, sing seneng jajan. Ada Pak. Jadi bukan hanya dimasukkan ke neraka, tapi gak dijak ngomong, gak diwau sama Gusti Allah, juga tidak diampuni dosa-dosanya. Di antaranya adalah orang tua yang senang berzina. Loh, berarti orang yang muda yang senang berzina nggak masuk kategori ini Pak. Ya kalau yang muda masih berzina sih wajar Pak. Wajarnya itu masih bisa sempat berdoa. Orang tua kan berzina kan sudah nggak wajar Pak. Maksudnya orang seharusnya kan sudah bertobat, banyak bertobat, masa masih mainan kayak begitu. Yang pertama, yang kedua, raja yang sering berdusta, pemimpin yang sering berdusta. Hati-hati Pak. Orang yang punya jabatan ya, sering bujuki, berjanji, saya kalau jadi pemimpin akan sekian, akan begini, akan begitu. Ternyata dia tidak memenuhi janjinya, maka masuk kategori orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah, tidak diampuni dosanya, dan juga tidak akan diajak bicara sama Allah. Dia akan masuk neraka. Adalah seorang pemimpin yang suka berdusta. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Wong kaya sombong wajar, wong kere sombong. Apa sing disombongno? Makanya masuk kategori ini kan. Ya kan enggak wajar. Jangankan di depan Allah, di depan manusia ya akan dicemooh apa? Wong sugih sombong mungkin karena dengan hartanya, tapi wong kere sombong, apa yang disombongkan? Nah, ini hati-hati. Orang menjadi sombong karena hartanya. Boleh jadi Allah ini bisa mengambil kapan saja karena harta itu titipan. Maka jangan sombong-sombong kalau kita punya harta. Harta itu hanyalah titipan. Jadi makanya Kiai Haji Zainuddin Nursi mengatakan, kalau kita ingin memposisikan harta, maka posisikanlah kalian seperti tukang parkir. Nah, tukang parkir kan sepedanya banyak Pak, mobil banyak, tapi pernah ada orang parkir sombong? Tidak ada Pak. Orang ngambil silahkan, orang bawa silahkan. Ada orang parkir, jangan diambil Pak. Enggak. Kenapa? Karena dia paham bahwa mobil yang ada di depannya itu adalah titipan semua, titipan orang yang milik. Sama dengan kita Pak, memposisikan harta ini adalah bahwa harta yang kita punya itu titipan. Semuanya akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini tipe yang kedua. Yang ketiga, tipe manusia yang sombong karena kesehatannya dan kekuatannya. Jadi orang yang tidak bisa memahami tentang hakikat harta, hakikat kedudukan, hakikat kekuatan dan kesehatan, maka cenderung dia akan menjadi orang yang sombong kalau tidak bisa memahami hakikat. Orang bisa menjadi sombong karena kekuatan dan kesehatannya. Orang seperti ini adalah orang sedang lalai, sebab kekuatan bukanlah standar kemuliaan bagi manusia. Sombong, Pak, alhamdulillah Pak, di usia sampai yang sudah sepuh sampai masih sehat. Oh iya, saya kan lari pagi tiap hari. Allahnya menjadi nomor berapa? Nomor sekian. Seharusnya ini adalah nikmat Allah. Sementara olahraga, menjaga pola makan itu hanya perantara. Akhirnya karena dia sehat, menganggap remeh orang yang sering sakit-sakitan. Itu sakit apa? Sakit kencing manis. Iya, karena jahat neng aku ya. Karena jahat ke tetangga, jahat ke orang lain. Tiru saya sehat. Jadi hati-hati. Seakan-akan tetangganya yang sakit adalah merupakan adab dari Allah, sementara dia yang sehat dianggap ini anugerah. Bukan Pak, ujian semuanya. Sehat ujian, sakit ujian. Karena sakit bisa menjadi orang, sakit bisa memuliakan orang yang menderitanya kalau dia bisa memaknai makna itu sakit. Sementara sehat bisa menjadi adab, bisa juga menjadi berkah untuk kita kalau kita bisa memaknai sehat itu sendiri.
Berarti kalau orang yang sakit itu adalah merupakan orang yang dibenci oleh Allah, bagaimana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub Pak, selama hidupnya hampir dia sakit-sakitan, tapi dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Ayub bisa memaknai sakit itu sendiri, bisa mensyukuri sakit itu sendiri. Kenapa? Karena sakit bisa menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita sabar menghadapi sakit itu sendiri. Sementara sehat akan menjadi musibah kalau dengan di kita kalau kita tidak bisa memaknai dan mensyukuri kesehatan itu sendiri. Bahkan kalau kita tidak bisa memaknai sehat, bisa menjadi terjerumus kita kepada kesombongan. Maka hati-hati dengan kesombongan, karena ini bisa menjerumuskan kepada kesombongan. Yang selanjutnya, insya Allah nanti akan ada kesempatan 10 menit Pak ya, tanya jawab kalau memang ada Pak ya. Isa jam berapa Pak? Kabar? Jam 7 lewat 5 ya. Ya insya Allah jam 7 kita akhiri Pak. Oh iya. Yang selanjutnya 4. Yang keempat, orang ini yang saya takut, takut saya ini Pak. Yang ini yang saya takut, yang nomor 4 ini. Tipe manusia yang bisa sombong karena ilmunya. Ini yang bahaya ini Pak. Jadi saya diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Ini yang saya takut Pak. Saya takut sekali ini bisa terjerumus. Ya. Jadi orang manusia itu bisa terjerumus karena ilmunya. Orang-orang yang seperti ini lebih tepat dikatakan sebagai orang-orang bodoh. Jadi ada orang ketika punya ilmu dan sombong dengan keilmuannya, maka bisa dikategorikan dia orang bodoh. Apa? Sebab ilmu yang tidak bisa menjadikan pemiliknya bersifat tawadhu dan takut kepada Allah, itu adalah termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Karena pada sejatinya semakin orang itu banyak ilmunya, seharusnya dia semakin tawadhu, dia semakin rendah diri dan semakin merasa dirinya tidak mampu dan tidak punya ilmu. Itulah sejatinya orang yang berilmu Pak. Maka orang yang berilmu dan sombong terhadap keilmuannya, terhadap kepintarannya, maka sejatinya dia orang bodoh. Maka hati-hati. Maka orang semacam ini bisa terjerumus terhadap kesombongan. Pak Asus hebat, mengisi kajian malam ahad. Ya, kan ilmu saya banyak. Ini sudah lumayan, ini sudah masuk kategori sombong ini. Kan lebih daripada jamaah yang lain. Kalau ada terbesit di dalam diri kita, ya hal-hal semacam ini bisa jadi ini akan dirasuki oleh sifat-sifat iblis tadi, sifat sombong. Jadi hati-hati Pak. Yang selanjutnya, ya, tipe manusia yang bisa sombong karena ketampanannya dan kecantikan serta keindahan fisik. Ini hati-hati Pak. Ganteng bisa menjadi berkah kalau dia bisa memaknai kegantengannya, tapi bisa menjadi musibah kalau dia tidak bisa memaknai ketampanannya. Kenapa? Orang yang tidak bisa memaknai nikmat berupa ketampanan, kecantikan, itu bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Karena apa? Karena bisa menyebabkan dirinya menjadi sombong karena penampilan fisiknya yang baik, karena cantik, karena tampan, bisa menjerumuskan manusia kepada kesombongan. Dan hati-hati, di dalam Al-Quran, di dalam hadis sudah dikatakan, la yadkhulul jannata man kana mithqala ha. Tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun sebiji zarrah. Ini yang kita takutkan, Pak. Jadi ada 5 ini yang berpotensi orang menjadi sombong. Yang pertama adalah tipe manusia yang bisa sombong karena apa tadi? Karena kedudukannya. Yang kedua, orang bisa sombong karena hartanya.
Yang ketiga, orang bisa sombong karena kesehatannya. Yang keempat, bisa sombong karena ilmunya. Yang kelima adalah orang berpotensi sombong, manusia berpotensi sombong karena ketampanan dan kecantikan, keindahan bentuk fisiknya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dengan sifat-sifat sombong walaupun dalam hati. Sombong itu bisa diucapkan dari lisan, bisa kretek dalam hati. Kalau iblis sampai terucap, kalau iblis Pak, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada manusia, saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Maka kisah-kisah iblis yang ada dalam Al-Quran itu bisa kita menjadikan pembelajaran buat kita untuk kita tidak bisa kita meniru apa yang sudah dikerjakan oleh iblis. Ingat, iblis dikeluarkan dari surga hanya dengan kata-kata satu, ana khairum, saya lebih baik, saya lebih baik, saya lebih baik. Hati-hati dengan kata-kata saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari orang lain, saya lebih baik dari tetangga saya lebih baik dari murid saya lebih baik dari jamaah saya. Itu yang mungkin saya sampaikan. Satu Pak, mungkin ada pertanyaan? Pak Mat? Sebetulnya ada, tapi ini jangan terlalu panjang, jadi mudah terlalu panjang. Oh gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini kita lebih tawadhu Pak. Ya, lebih tawadhu, lebih tahu posisi kita ini. Jadi kita ada kata-kata sombongan dalam diri kita sendiri. Ya, jangan terbiasakan memuji orang lain Pak di depannya Pak. Karena kalau kita memuji orang lain berarti kita menjurumuskan orang dia. Iya kalau bisa memaknai pujian itu. Kalau tidak bisa memaknai pujian orang lain, maka itu akan menjurumuskan orang lain kepada jurang kesombongan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yansha wa du'ain la yasma wa amalin la yurfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.